Tapi yang paling gampang ya pakai kilometer sekarang. Berapa kilo? 82 kilo gitu aja. Ya. Nah itu boleh orang mengqashar sholatnya. Yang keenam, mujawazatul baladi. Disebut orang itu sudah meninggalkan kampung halamannya. Kalau dia mau pergi sesudah melampaui atau melewati kampung halamannya. Wa takunu bimujawazatis suwari, dan itu bisa juga dengan dihitung jaraknya itu dengan adanya batas antara kota atau kampung dia dengan kampung yang lain dengan tembok. Jadi sekarang ada tol ya. Tol itu kan sama dengan dengan pagar gitu. Kita tinggal di sebelah sono, tolnya sebelah sini, terus orang nggak boleh lewat di situ, pasti itu, ya. Bisa muter mungkin bisa 20 kilo, bisa lebih, bisa kurang. Nah itu dihitung jarak, walaupun dari sini ke sini deket, ya nyebrang aja juga sampai, tapi karena ada penghalang, nah itu jaraknya dihitung termasuk tembok itu atau penghalang itu. Bisa jadi seperti saya pengalaman di waktu saya di Eropa. Itu kalau udah kita salah masuk tol, itu jaraknya puluhan kilo. Baru ada putaran. Nah itu dihitung kilonya itu. Walaupun sebenarnya kalau dia lompat gitu udah sampai gitu. Gitu, ya. Jadi maksudnya itu. Bagaimana kalau satu kampung? Jadi sama juga. Kalau disebut musafir itu, disebut musafir apabila dia sudah meninggalkan kampungnya, walaupun masih jaraknya tidak jauh, maka hukumnya boleh mengqashar sholat. Seperti yang saya jelaskan, kita umpamanya mau ke Cirebon, mau ke timur lah, sampai di Bekasi, kita qashar sholat kita boleh. Gitu. Itu kalau memang tidak ada penghalang, tapi ini penghalang ada tol. Ya, pokoknya kita kalau sudah nyebrangin tol itu, mungkin jaraknya bisa puluhan kilometer, walaupun seberang rumah kita tapi dihalangi tol, udah boleh qashar. Karena sudah bukan sekampung kita lagi, udah beda kampung gitu. Kemudian, itu yang boleh diqashar maksudnya. Al-ilmu bijawazil qasri syar'an. Orang yang boleh mengqashar sholatnya itu harus betul-betul mengerti dan tahu hukumnya. Artinya harus punya ilmu. Ya. Gambarannya begini. Falau ra'an nasa, jika ada orang di dalam perjalanannya itu melihat ada orang sedang sholat, yaksuruna, orang itu mengqashar sholatnya, tapi dia nggak tahu hukum sholatnya itu syaratnya bagaimana, dia ikut aja, ikut orang mengerjakan sholat di qashar. Faqashara ma'ahum jahilan bijawazil qasri, maka dia mengerjakan bersama orang itu sholatnya di qashar. Ikutan aja. Tapi dia nggak tahu hukumnya. Fala tasihhu as-salatuhu, maka sholatnya nggak sah. Jadi yang nggak dibenarkan gitu, karena dia nggak tahu hukumnya, pokoknya ikut aja. Ya. Sebab itu kita, apalagi kalau kita pergi haji, itu betul-betul harus paham bagaimana syarat dan kebolehan kita mengqashar sholatnya itu. Karena di sana nanti waktu kita wukuf pasti kita mengerjakan sholatnya di qashar dan di jamak. Ketika sholat zuhur dengan asar, ya. Kemudian yang juga syarat lainnya syurutul qasri, ya. Syarat-syarat orang boleh mengqashar itu ada 11 syarat. Apa salah satu daripada 10 syarat itu. Salah satu, ya.
Yaitu yang berikutnya, yang ke-8, dawamus safari ila tamamis shalah. Ketika dia melakukan sholat yang dikosor itu masih posisinya sebagai musafir. Apa ada orang lagi sholat terus tahu-tahu tidak disebut musafir lagi? Ada, yaitu falau aqama fi asna'iha au nawal iqamata fiha fa alaihi itmamuha. Jika dia di dalam sholat yang dikosor itu tiba-tiba dia niat untuk tidak segera pulang atau meninggalkan tempat itu. Udah sampai ke Bandung. Niatnya memang hanya sehari atau 2 hari gitu untuk silaturahmi, tahu-tahu berubah. Dia lihat tempatnya enak, apalagi disewain rumah yang mewah gitu, hotel yang bagus, sayang-sayang. Kalau gitu seminggu juga kita betah. Lagi sholat karena ditawarin gitu umpamanya. Akhirnya dia berubah niat. Kalau begitu mau seminggu aja di sini. Berarti sudah bukan musafir lagi. Sebab lebih dari 4 hari ya. Itu kalau itu dikatakan dawamus safari ila tamamis shalah ya. Kalau begitu ketika sholat sudah punya niat begitu harus disempurnakan sholat. Tidak boleh dikosor, harus 4 rakaat gitu.